Allah Rasul Paulus II, Rasul akhir dari akhir zaman dari Indonesia, Papua Sorong. Siapakah Mesias ini? Ada dua anak manusia, ada dua Mesias. Kalian tahu hanya satu Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kali ini berjumpa lagi dengan Pendeta Riz Lubis. Kita akan membahas topik yang sangat ruwet, ribet, tapi sebenarnya tidak begitu sulit ya kalau kita benar-benar diurapi Roh Kudus. Tapi sebelum kita melihat video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share supaya video ini menjadi berkat. Saksikanlah video yang berikut ini. Terimalah salam dari hamba Allah Rasul Paulus II, Rasul akhir dari akhir zaman dari Indonesia, Papua Sorong. Saya tidak pernah mengangkat diri saya menjadi rasul. Walaupun saya pernah mendengar satu kali ketika bertanya jawab dengan Allah, apakah jawatan saya? Tuhan bilang, kau rasul. Lalu saya simpan itu dari tahun 80 sampai tahun 2002. Barulah Allah memberitahukan ke seluruh Indonesia, segala pulau-pulau Indonesia. Lalu Tuhan bersuara kepada mereka, pergi ke Bandung, temui hambaku, Rasul Paulus II, pengajarannya suci kudus sempurna, tidak bercacat bercela. Berdatanganlah dari seluruh Indonesia, apa itu dari Ambon, dari Tual, dari Papua, dari Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau kecil lainnya. Lalu mereka berdatangan ke Bandung, lebih kurang 300 orang itu. Mereka ini adalah mendengar suara langsung dari Allah, tanpa saya mengenal. Para pendeta pun datang ke Bandung, dan mereka mendengar sendiri suara itu, langsung dari Allah, terdiri dari 20 denominasi, gereja organisasi, masing-masing berdatangan. Sementara saya di Bandung mendengar suara, Tuhan berbicara, Paulus, ya Tuhan, aku mau datangkan Indonesia, kasih makan mereka. Saya jawab, baik Tuhan. Lalu saya terburu-buru untuk mulai bekerja, membangun 6 lokasi. Saya bilang saya pinjam, saya bangun, nanti saya kembalikan. Dan mereka memberikan itu, dalam 2 tahun dipakai. Dan sementara mereka berdatangan, bisa membangun yang baru, sehingga bangunan itu bisa selesai. Dan ada bangunan 10 kali 20, lantai 3, di bawah ruangan kosong untuk bisa menampung. Apakah iman, kata Tuhan Yesus Kristus? Adakah orang bisa menerimanya, mempercayainya? Tentu kalau tidak mendengar suara, tidak bisa mempercayai menerimanya. Hanya orang yang mendengar suara Allah lah, yang terbaptis Roh Kudus itulah, bisa menerima, beriman. Dia Mesias Allah karena Allah sudah beritahu kepada saya. Siapakah Mesias ini? Ada dua anak manusia, ada dua Mesias. Kalian tahu hanya satu Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Ayat Alkitab memberitahu ada dua. Kalian belum pernah membaca itu. Karena kalian membaca Alkitab untuk dapat ayat-ayat, supaya kalian bisa berkhotbah, dapat kolekte. Tidak usah malu, memang itu sebenarnya. Betul? Kalau membaca Alkitab, masa nggak bisa menemukannya ayat itu? Siapakah anak manusia ini? Kita baca ayat yang sangat mengejutkan saudara, tetapi harus melalui Rasul Paulus II. Bila kau terima ini, kau akan bertemu Mesias itu. Tapi bila kau menolak Rasul Paulus II ini, kau akan menolak anak manusia itu. Saya buka rahasianya. Wahyu 1 ayat 13. Ini Alkitab. Firman Allah yang hidup dalam bahasa sehari-hari, cetakan Kalam Hidup Bandung. Saya akan meminta toko buku Kalam Hidup Bandung, tolong cetak ini sebanyak-banyaknya. Karena cari di Makassar, di kota-kota besar Alkitab ini, mereka bilang kehabisan. Saya cari di Bandung pun kehabisan. Firman Allah yang hidup dalam bahasa sehari-hari adalah jempol. Lai, jempol, bagus, teruskan. Tuhan berkata, Lembaga Alkitab Indonesia mencetak, karena saya memakai ini tahun 62. Cetakannya dicetak lagi tahun 2003, yang lama.
Bagus. Kalau dihubungkan semuanya sempurna. Nggak boleh ini aja, nggak boleh ini aja. Apa yang ada sekarang dalam cetakan Alkitab, bagus. Mari saya buka. Rahasia itu dibuka melalui firman yang hidup dalam bahasa sehari-hari. Dalam Alkitab ini agak sedikit tidak menemukan pengertian yang dalam. Tapi yang lain di sini pengertian dalam. Di sini pokoknya saling melengkapi. Mari kita buka. Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengahnya tampak seseorang berarti manusia yang serupa dengan Yesus. Wah, ada 2 Yesus. Bagus terjemahan ini. Yang menyebut dirinya anak manusia. Ia memakai jubah panjang dan sabuk emas menyilang di dadanya. Siapakah seseorang yang serupa Yesus yang menyebut dirinya anak manusia? Berarti ada 2 Yesus. Itulah anak manusia serupa dengan Yesus, setaraf rohaninya dengan rohani Allah. Tidak berdosa lagi orang berdosa ini. Penuh kemuliaan, penuh 9 buah roh. Sudah mati daging, tidak berdosa lagi. Cuma ada pendeta-pendeta yang saya lihat mulai mengganti jadi pastor. Hentikan kemunafikan itu. Motivasi apa itu? Allah tidak suka melihat motivasi begitu. Ada selubung di dalamnya. Nanti satu waktu saya akan buka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kenapa orang ini terlalu berani mengaku bahwa dirinya adalah Rasul Nabi atau Paulus kedua? Pengganti Rasul Paulus yang sudah tiada, yang banyak ceritanya di Alkitab. Dan saudara ini mengaku Paulus kedua. Beberapa hari yang lalu saya mengupload video dia juga dan saya menanggapi. Karena memang saya tidak tahu siapa orang ini. Saya katakan siapa yang tahu nama orang ini kasih kabar ke saya. Setelah beberapa jam video ini diupload, istri saya bicara sama saya. Nama orang ini katanya si Bohea. Karena ada yang beritahu lewat komen. Si Bohea saya kaitkan dengan Pondok Nabi 2003. Berarti ini si Bohea yang dulu pernah masalah di Bandung sana ya. Yang mengatakan hari kiamat itu 2000 berapa begitu ya. Ternyata nggak jadi, orang sudah kumpul dari mana-mana ya. Ke situ ya udah jual hartanya dan seterusnya dan sebagainya. Singkat ceritanya, dia masuk penjara karena mungkin ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Berarti orang ini sudah bebas kalau memang si Bohea ini. Tetapi 99% koma orang ini ya, orangnya ya. Saudara, kalau kita melihat dan mendengar apa yang dia katakan, jelas-jelas ini bertentangan dengan firman Allah, dengan iman kita. Karena dia bilang Yesus itu ada 2. Dan yang datang nanti itu bukan Yesus, tapi anak manusia. Dia bedakan Yesus dengan anak manusia. Dia mengatakan ini karena dia mengambil ayat dari Alkitab yang namanya terjemahan Sabda Allah apa namanya ini. Ya, saya akan lihat dulu ya, firman Allah yang hidup. Dia katakan, dan di tengah-tengahnya tampak dan di tengah-tengahnya tampak seseorang yang serupa dengan Yesus. Berarti seseorang ini serupa dengan Yesus, bukan Yesus yang menyebut dirinya anak manusia. Seseorang yang mirip Yesus ini menyebut dirinya, hai aku anak manusia. Ia memakai jubah panjang dan sabuk emas menyilang di dadanya. Lewat ayat ini dia berkata bahwa ada 2 Yesus, ada 2 Mesias. Dan juga nanti yang datang itu bukan Yesus yang datang kedua kali, berarti anak manusia. Ya, karena dikaitkannya
dengan nubuatan di Matius. Saya nggak tampilkan semua. Kemarin sudah saya tampilkan itu ya. Di Matius pasal 24 ayat yang ke-27 kalau nggak salah. Karena Yesus berkata nanti anak manusia akan datang. Ya, jadi Yesus menubuatkan anak manusia yang akan datang. Bukan Yesus begitu. Jadi dia salah ngerti. Saya sudah jelaskan kemarin di sana ya. Jadi di sini pun dia salah. Dan di tengah-tengah tampak seseorang yang serupa dengan Yesus. Yang serupa dengan Yesus seseorang ini. Yang menyebut dirinya anak manusia. Jadi dia mengaku dirinya anak manusia. Dia nggak paham betul cerita ini. Ini kan wahyu. Wahyu ini kan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes ini kan waktu itu dapat penglihatan. Waktu dia dapat penglihatan, memang dia tidak melihat langsung tahu bahwa itu Yesus gitu loh. Tapi dia pikir ini serupa dengan Yesus. Mirip dengan Yesus. Anda baca nanti di Lukas 24, 2 orang muridnya di Emmaus pun yang berjalan nggak tahu kalau itu Yesus. Waktu Yesus bangkit. Jadi banyak murid-muridnya itu yang memang kurang paham atau tidak kenal waktu melihat Yesus bangkit dari kubur ya. Sampai akhirnya waktu Yesus memecahkan roti baru kenal. Jadi di sini memang si Rasul Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos ini tidak kenal atau tidak tahu pasti kalau itu Yesus, tapi mirip ini pikirannya. Ya, yang menyebut dirinya anak manusia. Yang mirip Yesus tadi menyebut dirinya anak manusia. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, anak manusia ini dengan Yesus dikatakan oleh si yang mengaku Rasul Paulus kedua itu, Rasul terakhir itu, dia katakan ini beda gitu. Yang datang nanti anak manusia dan Yesus itu ada 2. Ini ya, dia keliru saudara. Saya mau ceritakan ya biar Anda paham ya jalur alur cerita ini. Jadi Rasul Yohanes ini ya, penulis ini sudah sering mendengar atau melihat ya anak manusia ini. Yesus mengaku dirinya anak manusia itu sudah pernah dia dengar langsung kalau kita baca di beberapa Injil. Makanya setelah dia mengaku bahwa dirinya anak manusia, bagi seorang Yohanes ini, Rasul Yohanes ini nggak ada masalah. Kita akan bandingkan ya. Memang di sini agak-agak ribet karena di sini pakai langsung serupa dengan Yesus yang menyebut dirinya anak manusia. Ini di sabda Allah, tapi kita lihat di terjemahan lama. Ya, terjemahan lamanya begini. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu seorang yang seperti anak manusia. Dia nggak pakai Yesus, langsung seperti anak manusia. Ini mengacu ke Yesus karena gelar Yesus itu anak manusia. Anda bisa baca di 4 Injil itu, berjubah panjang sampai ke kaki dan teruslah ya seterusnya mengetang dadakan cindai daripada emas dan seterusnya. Jadi di sini seseorang yang seperti anak manusia. Jadi Yohanes ini ya melihat orang ini, dia pikir wah ini seperti anak manusia, ini seperti Yesus gitu loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Saya akan bacakan di terjemahan yang sering kita pakai, terjemahan baru ya. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas ya. Terus saudara, kita kembali ke tadi biar dia paham bahwa tadi itu anak manusia itu adalah Yesus. Ke sabda Allah lagi ya. Kita lihat di ayat yang ayat 17-nya. Ketika saya melihat dia, saya tersungkur. Yohanes tersungkur. Kakinya seperti orang mati.
saking dia ininya ya, terharunya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya tadi, yang seperti Yesus tadi ya, yang dia mengaku anak manusia. Ini di sabda Allah loh, di sabda Allah ya. Ke atas saya, lalu berkata, janganlah takut walaupun aku yang pertama dan yang terakhir, dan yang hidup yang telah mati, tetapi kemudian bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Aku memiliki kunci neraka dan maut. Sama kan sebenarnya, saudara? Ini kan Yesus gitu loh. Anak manusia itu ya Yesus itu. Ini sudah dijelaskan di sini ya. Dia yang Alfa dan Omega. Dia yang memiliki kunci kerajaan maut. Coba kita baca di terjemahan lamanya, di ayat 17-nya apa? Sama juga. Tatkala aku nampak dia, maka rebahlah aku pada kakinya seperti orang mati, maka diletakkannya tangan kanannya ke atasku sambil berkata, jangan takut, aku inilah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku sudah mati, maka tengoklah, sekarang aku hidup untuk selama-lamanya. Seperti padaku ada kunci maut dan alam maut. Jadi sama kalau kita baca lagi ya, di dalam terjemahan kita yang biasa kita gunakan di gereja, sama juga. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku. Ayat 17, Wahyu 1. Seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi saudara lihat di sini, ya, si Bohaya ini keliru ya, keliru sekali. Saya akan kembalikan terakhir biar Anda paham ya. Saya kembalikan ya ke dia suka pakai ini saudara, sabda Allah ini ya. Saya pakai ya ke sabda Allah ini ya. Nah, dan di tengah-tengah tampak dan di tengah-tengahnya tampak seseorang yang serupa dengan Yesus, ya. Itu bukan berarti ada dua Yesus. Jadi si Rasul Yohanes di Pulau Patmos dapat penglihatan, tapi dia belum kenal betul, samar-samar. Sih, mirip Yesus. Kita kan sering juga gitu. Mirip Daniel ini kan gitu ya. Ini mirip Yesus kan gitu. Setelah itu yang mirip Yesus tadi, dia menyatakan dirinya, aku anak manusia gitu loh. Jadi Yesus itu sendiri. Jadi jangan salah ngerti, oke? Jadi tidak ada dua Yesus. Tidak ada dua Yesus, tidak ada dua Mesias. Yang ada satu Yesus, Tuhan Allah, ya. Dan yang datang kedua kali bukan anak manusia yang lain, tapi anak manusia yang dimaksudkan adalah Yesus. Yesus dan anak manusia di dalam Alkitab itu sama. Oke, Tuhan Yesus, aku berdoa buat si Bohaya yang mengaku Rasul Paulus, yang mengaku Nabi, Rasul. Engkau jamah sadarkan dia. Begitu juga kami semua yang sudah subscribe. Tuhan urapi jangan tersesat dan lepaskan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan dari penyakit-penyakit coronavirus. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin.